Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Pastor Juniarson Ginting. Malam ini renungan malam kita terambil dari firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ayat 14-17. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan berselama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan berjanji akan datang kali kedua, dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati akan dibangkitkan, dan yang masih hidup pada saat Tuhan Yesus datang kali kedua akan diangkat bersama dengan orang-orang kudus. Ini tentunya adalah suatu janji, pengharapan yang pasti bagi orang percaya. Oleh karenanya, malam ini kita ambil topik 4 kriteria gereja yang diangkat. Janji Tuhan mengenai pengangkatan gereja adalah pengharapan bagi setiap orang percaya. Melalui peristiwa pengangkatan, gereja dijauhkan, diluputkan dari aniaya besar yang akan melanda seluruh bumi pada masa antikris menyatakan dirinya. Kata pengangkatan berasal dari kata harpazo, yaitu bahasa Yunani, yang berarti diangkat, so still secretly, atau rapture, bahasa Latin yang berarti diangkat ke atas. Jadi jelas bahwa ada masa pengangkatan nantinya, ya, yang sering kita sebut dengan rapture. Nah, Bapak Ibu, kedatangan Tuhan Yesus kali kedua kita tidak tahu masa tepat waktunya, kita tidak tahu. Hanya tanda-tandanya Tuhan berikan. Ya, di 1 Tesalonika tadi sudah dikatakan bahwa ada tanda-tanda ya, atau tahapan-tahapan proses pengangkatan. Yang pertama, proses terjadinya pengangkatan adalah sangkakala berbunyi. Itu dulu. Ya, yang kedua Tuhan Yesus turun dari surga. Lalu yang ketiga, orang yang mati dalam Tuhan lebih dahulu dibangkitkan. Ya. Nah, yang keempat, kita yang masih hidup sama-sama diubahkan dan memiliki tubuh surgawi, atau kita sering kenal dengan tubuh kemuliaan. Lalu kita semua diangkat ke angkasa untuk bersama-sama dengan Yesus. Nah, ini proses-proses pengangkatan. Nah, kita sudah tahu prosesnya bagaimana pengangkatan ini adalah satu janji pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Nah, sekarang kita mau belajar, tentu ada syarat-syarat gereja yang layak dan patut untuk diangkat. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, kita mau belajar apakah syarat-syarat untuk gereja bisa diangkat. 4 kriteria gereja yang diangkat. Yang pertama dikatakan menjadi milik Kristus. Ini syarat utama dan pertama yang harus dipenuhi. Ya. Dalam Yohanes 3 ayat 5 dikatakan, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi jelas, kelahiran baru, ya lahir baru, itu syarat mutlak utama dan terutama untuk kita bisa diangkat. Dalam Efesus 1 ayat 3, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, adalah suatu kepastian bahwa ketika kita lahir baru ada meterai, ya, yang mensahkan bahwa kita sudah lahir baru. Jadi kelahiran baru kita itu dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi materai itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Jadi sampai di sini jelas bahwa kita harus lahir baru dan dimateraikan oleh Roh Kudus sebagai syarat pertama gereja diangkat. Tanpa kelahiran baru tidak ada jalan masuk ke surga.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini jelas harus kita pahami karena ini adalah syarat utama dan pertama untuk gereja boleh diangkat. Saya berharap kita semua yang mendengar video saya ini sudah lahir baru, ya. Ingat, kekristenan Anda karena keturunan ketika Anda lahir, ya bayi, lalu remaja, dewasa, Anda menjadi Kristen karena keturunan, karena orang tua Anda sudah beragama Kristen, itu tidak menjamin Anda sudah lahir baru. Ya, jadi jelas bahwa Kristen karena keturunan bukan Anda belum lahir baru. Tapi ketika Anda mengambil satu keputusan pribadi, ketika Anda bertobat, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup pribadimu, ya, pada saat itulah engkau lahir baru, ya, dan pada saat itu engkau dimateraikan. Jadi, bagi Bapak Ibu yang mendengar video saya ini dan belum lahir baru, saya berharap sekali Anda mendengar video saya sebelumnya yang berikut ini, ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan belajar bagaimana tahap proses Anda boleh lahir baru. Ya, silakan didengarkan Bapak Ibu. Nah, lanjut, apa syarat kedua untuk gereja boleh diangkat? Ini katakan bahwa hidup di dalam Kristus. Jadi ketika kita sudah lahir baru, tentu dan seharusnya kita hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran, karena Kristus Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi jelas kalau kita sudah lahir baru, kita harus hidup di dalam Kristus. Kita mengerjakan keselamatan kita agar kita menerima upah, mahkota. Jadi di dalam kekristenan, pahala itu disebut dengan upah yang nantinya akan menerima reward berupa mahkota. Nah, mahkota ini Bapak Ibu bisa dengar video saya sebelumnya, yaitu 5 mahkota yang diberikan kepada pemenang, ya. Nah, jadi orang benar akan hidup dalam terang firman Allah dan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, ketika kita lahir baru, kita mengundang Tuhan Yesus hidup di dalam diri kita dan kita ada di dalam Yesus. Yang hadir dalam diri kita itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Oleh karenanya kehidupan kita selama kita hidup itu harusnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Paulus berkata, jikalau ku hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan, itu menandakan bahwa Paulus mau mengatakan bahwa selama dia hidup, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, yang ketiga dikatakan apa? Hidup di dalam kekudusan. Dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi untuk melihat Tuhan, syarat kekudusan itu mutlak. Karena tanpa kekudusan tidak mungkin kita melihat Tuhan. Karena Tuhan itu kudus. Dan orang yang mau melihat Tuhan harus kudus. Karena kalau kita tidak kudus bertemu dengan Tuhan yang kudus, maka kita akan mati. Karena kekudusan itu akan menghanguskan yang tidak kudus. Dalam Efesus 5 ayat 27 dikatakan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi jelas sekali lagi saya katakan bahwa pekerjaan menguduskan diri kita itu adalah suatu proses yang kita lalui hari demi hari, ya Bapak Ibu. Tetapi endingnya kita sampai kudus itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena usaha manusia sendiri untuk berbuat kudus itu tidak mungkin. Karena manusia ini berdosa Bapak Ibu. Selagi manusia hidup di bumi, ya pasti manusia masih mungkin jatuh dan berdosa. Itu kenapa ketika kita jatuh dan berdosa, kita segera minta ampun kepada Tuhan. Ya, pertobatan lahir baru itu hanya sekali, tetapi pertobatan atas dosa kesalahan itu harus setiap hari kita meminta ampun kepada Tuhan. Itu kenapa dikatakan kehidupan yang konsisten untuk hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan harus selalu diusahakan setiap hari. Bertobat atas kesalahan harus dimintakan setiap hari Bapak Ibu.
Nah, jadi di dalam proses kehidupan kita ini, kita mengejar kekudusan ya, berusaha untuk hidup kudus. Kalau kita jatuh dalam dosa, segera minta ampun, bertobat kepada Tuhan, karena ketika kita memohon ampun, bertobat, Tuhan mengampuni dosa kita. Nah, tetapi untuk kita sampai dalam tahap kudus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu kenapa dikatakan di awal justification, pembenaran, dibenarkan, lalu proses sanctification, pengudusan, sampai proses glorification, kemuliaan, itu ada prosesnya. Nah, proses sanctification, pengudusan itu usaha manusia iya ada untuk hidup benar, tetapi endingnya, akhirnya pada saat kita menjelang ajal, atau saat kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, kita diberikan tubuh kemuliaan. Pada saat itulah sempurna proses pengudusan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Nah, ini satu kebanggaan, ada satu kepastian yang ada di dalam kekristenan. Tidak ada di agama lain yang ada proses pengudusan itu dilakukan oleh Roh Kudus. Tidak. Mereka menganggap bahwa pahala itu yang berusaha, yang bisa membuat mereka kudus. Dengan banyaknya pahala itu akan menghapus dosa. Itu adalah pengajaran yang tidak benar, karena dosa tidak bisa dihapus oleh pahala. Itu nggak sama, beda jurusannya. Ya. Di dalam kekristenan, pahala itu untuk menerima upah itu mahkota. Nah, dosa tetap dosa. Dosa tidak mungkin dihapus dengan pahala perbuatan baik. Dosa hanya bisa dihapus oleh Tuhan, karena yang memiliki otoritas menghapus dosa adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ini prinsipnya harus kita pahami. Nah, yang terakhir, yang keempat, dikatakan berjaga-jaga setiap saat. Dalam Lukas 21 ayat 36 dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4 dikatakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi jelas, kedatangan Tuhan Yesus kali kedua tidak tahu tanggal pastinya, tetapi tanda-tandanya tuh Alkitab firman kasih tahu. Ya, sama seperti perumpamaan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang pintar, cerdik, ya. Ini adalah contoh gereja yang mempersiapkan diri dan berjaga-jaga dengan gereja yang tidak mempersiapkan diri atau tidak berjaga-jaga. 5 gadis yang bodoh itu tidak mempersiapkan diri, tidak berjaga-jaga, sehingga minyak mereka tidak cukup. Sedangkan 5 gadis yang cerdas, yang pintar itu mempersiapkan minyak, sehingga kalau minyaknya habis ada cadangannya. Nah, demikian juga kehidupan kekristenan orang benar harusnya berjaga-jaga senantiasa. Kita tidak tahu kedatangan Tuhan Yesus kali kedua kapan, tetapi yang pasti hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin mendekat kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Kerinduan kita untuk kita boleh diangkat, sehingga kita tidak masuk pada masa pemerintahan antikris yang jelas-jelas luar biasa. Itu sangat menyakitkan, sangat berbahaya, dan itu sangat tidak mengenakan. Siksaan, malapetaka dan sebagainya akan terjadi. Ya, kerinduan kita bahwa kita itu rapture, atau kita kembali dipanggil oleh Tuhan. Ya. Nah, di sini kita dapat memahami bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali kedua tidak diketahui waktu tepatnya, hanya tanda-tandanya bisa diketahui. Oleh karenanya kita yang sudah lahir baru harus berjaga-jaga senantiasa, sehingga ketika harinya datang kita termasuk orang yang diangkat. Puji Tuhan Bapak Ibu, ada kepastian di dalam Kristus. Oleh karenanya kita harus hidup di dalam kebenaran firman, dan hidup kita harus hidup yang kudus dan selalu berjaga-jaga dan waspada atas hari-hari yang jahat ini. Dari pembahasan ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada 4 kriteria gereja yang diangkat. Yang pertama, menjadi milik Kristus. Ini syarat utama. Yang kedua, hidup di dalam Kristus. Ketiga, hidup di dalam kekudusan. Dan yang terakhir, berjaga-jaga setiap saat. 1 Tesalonika 5 ayat 23-24 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Jadi jelas Bapak Ibu, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23-24 ini dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya.
Nah, jadi jelas ya, Tuhan Roh Kudus yang akan menguduskan kita seluruhnya, baik roh, jiwa, dan tubuh kita. Semoga sempurna terpelihara, tidak bercacat cerah pada kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Ini yang menjadi kerinduan kita, Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus datang kali kedua, kita ditemui, ya didapati tidak bercacat celah. Wah, luar biasa sekali renungan malam ini, Bapak Ibu. Semoga kita lebih lagi ya bersemangat, bergairah mengenal Tuhan Yesus dan hidup di dalam kebenarannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan lupa like dan subscribe Juginsu Broadcast Channel. Bagikan kepada orang-orang, teman-teman, saudara-saudara Bapak Ibu yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya dengan membagi video ini, Bapak Ibu juga turut serta menginjil dan banyak jiwa akan dimenangkan hari-hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.